Pernahkah kalian merasa seolah-olah seluruh dunia berkonspirasi untuk menjatuhkan kalian? 2. Pernahkah kegagalan meremukan jiwa, membuat kalian bertanya, untuk apa semua ini? Kita semua pernah merasakan jurang keputusasaan itu, di mana mimpi-mimpi terasa hancur berkeping-keping. Tapi, bagaimana jika ku beritahu, bahwa di dasar jurang itulah, seringkali kita menemukan bibit-bibit keberhasilan yang paling sejati? Sebelum kita menyelami kisah yang akan mengubah pandangan kalian, luangkan waktu sejenak ya. Tekan tombol suka dan langganan agar kalian tidak ketinggalan inspirasi lainnya dari kami. Dukungan kalian sangat berarti. Namaku Rizky. Sejak kecil, hidupku dikelilingi aroma kopi. Bukan sekadar minuman, tapi warisan. Nenekku, seorang wanita tangguh dengan senyum sehangat mentari pagi, punya warung kopi sederhana di sudut kota. Setiap biji kopi yang digiling, setiap cangkir yang diseduh, adalah cerita. Aku tumbuh besar dengan mimpi, menciptakan kopi legenda, sebuah kedai kopi yang bukan hanya menjual minuman, tapi juga kenangan dan kehangatan. Aku habiskan masa remajaku mempelajari setiap detail. Dari jenis biji kopi terbaik di pelosok Nusantara, teknik roasting yang sempurna, hingga cara menyeduh yang mengeluarkan jiwa dari setiap tetesnya. Aku melamar ke banyak kafe, bekerja tanpa lelah, menabung setiap rupiah. Aku bahkan mengambil pinjaman bank, mempertaruhkan semua yang kumiliki. Orang tuaku khawatir, tapi aku yakin. Ini bukan sekadar bisnis, ini adalah panggilan jiwa. Tahun 2018, impianku terwujud. Kopi legenda resmi dibuka. Lokasinya strategis, desain interior yang memadukan modernitas dan sentuhan tradisional nenek, menu yang inovatif tapi tetap menghormati akar budaya. Hari pertama, antrean mengular. Senyumku tak bisa pudar. Setiap pujian dari pelanggan terasa seperti melodi indah. Kopi legenda bukan hanya kedai, tapi rumah kedua bagi banyak orang. 2. 6 bulan pertama adalah keajaiban. Penjualan melonjak, ulasan positif bertebaran di mana-mana. Aku bahkan berencana membuka cabang kedua. Duniaku terasa sempurna, seperti secangkir kopi yang diseduh dengan sempurna. Tapi, siapa sangka, badai akan datang dari arah yang tak terduga. 2. Awalnya, hanya masalah kecil. Harga biji kopi lokal naik drastis karena gagal panen. Lalu, sewa tempat naik, tak masuk akal. Kompetitor baru muncul, sebuah jaringan kopi besar dengan modal tak terbatas, membuka cabang persis di seberang jalan. Mereka menawarkan promo gila-gilaan. Aku berusaha bertahan, mencoba berinovasi, tapi seperti menabrak tembok yang tak terlihat. Aku mulai memotong biaya, mengurangi gaji karyawan, bahkan menjual beberapa perhiasan ibuku yang kuhadiahkan. Kopi legenda mulai sepi. Dulu, tawar yang pelanggan memenuhi ruangan, kini hanya ada gema kesunyian. Mataku mulai melihat keraguan di mata karyawan yang setia. Aku merasa bersalah, tak berdaya. Setiap malam, setelah menutup kedai yang gelap dan kosong, aku duduk sendirian. Menatap daftar kerugian, angka-angka merah yang semakin membengkak. Jantungku berdetak kencang, disertai rasa mual. Keringat dingin membasahi tubuh. Aku merasa seperti gagal. Gagal pada diriku sendiri, gagal pada warisan nenek, gagal pada orang-orang yang percaya padaku. Puncaknya datang pada akhir tahun 2019. Surat peringatan dari bank, ancaman penyitaan aset. Aku tak punya pilihan. Dengan berat hati, aku harus mengumumkan penutupan kopi legenda. Hari itu, aku meminta semua karyawan berkumpul. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak tertahankan, aku mengucapkan kata-kata itu. Maaf. Kopi legenda harus tutup. Papan dijual terpampang di depan kedai. Semua kenangan, semua harapan, semua keringatku terasa runtuh bersamaan. Aku mengurung diri di kamar selama berminggu-minggu. Ponselku tak henti berdering, tapi aku tak sanggup menjawab. Aku malu. Malu pada keluarga, teman, bahkan pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Pikirku berulang kali. Hari-hari berlalu tanpa arti. Bangun tidur hanya untuk menatap langit-langit, makan jika ingat, tidur lagi. Selera makan menghilang, berat badanku turun drastis. Nenekku pernah berkata, setiap cangkir kopi adalah semangat. Kini, tak ada semangat lagi dalam diriku. Aku merasa kosong, seperti biji kopi tanpa aroma. Suatu malam, ibu masuk ke kamarku.
Ia tak berkata apa-apa, hanya memelukku erat. Pelukan yang penuh cinta, tapi juga menyimpan kesedihan mendalam. "Rizky, kamu anak yang kuat. Nenekmu bangga padamu," bisiknya. Kata-kata itu, alih-alih menghibur, justru membuat tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku merasa seperti pecundang yang membebani orang-orang yang kucintai. Aku mulai berpikir untuk menyerah. Mengapa harus terus berjuang jika hasilnya selalu kegagalan? Pikiran-pikiran negatif berputar di kepalaku, seperti badai yang tak berujung. Aku kehilangan arah, kehilangan tujuan. Dunia ini terasa begitu gelap, dan aku sendirian di dalamnya. Pagi itu, saat aku mencoba mencari secangkir kopi instan, tanganku tak sengaja menyentuh sebuah kotak kayu tua di sudut dapur. Kotak itu berisi jurnal resep nenek. Aku membuka lembar-lembar kertas yang menguning, membaca tulisan tangan indah nenek, resep-resep rahasia yang tak ternilai harganya. Di halaman terakhir, ada sebuah catatan kecil. "Kegagalan bukan akhir, tapi cara alam semesta mengajarimu jalan yang lebih baik." Kata-kata itu menyentakku. Aku ingat kembali bagaimana nenek sering bercerita tentang kegagalan-kegagalan kecilnya saat merintis warung. Bagaimana ia tidak menyerah, justru belajar dan beradaptasi. Aku menangis, tapi kali ini bukan tangisan keputusasaan, melainkan tangisan pencerahan. Air mata itu membasuh luka, perlahan-lahan. Aku mulai membaca ulang semua catatan keuanganku, menganalisis letak kesalahanku. Bukan hanya faktor eksternal, aku menyadari bahwa aku terlalu fokus pada ekspansi, melupakan esensi. Aku ingin besar, tapi kehilangan jiwa. Aku terlalu sombong untuk mendengarkan masukan, terlalu sibuk untuk benar-benar merasakan pasar. Malam itu, dengan hati yang sedikit lebih ringan, aku mencoba menyeduh kopi lagi. Bukan untuk dijual, tapi untuk diriku sendiri. Aroma kopi yang familiar itu perlahan membangkitkan semangat. Aku mulai bereksperimen, menggabungkan resep nenek dengan pengetahuanku, tapi dengan satu perbedaan, fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Aku memulai dari nol lagi, tapi kali ini tanpa beban nama kopi legenda atau tekanan target besar. Aku hanya ingin membuat kopi yang enak. Aku mulai menjual biji kopi Sangrai Premium secara daring, dari dapur kecilku. Nama brandnya? Warisan Nenek. Aku fokus pada proses, pada cerita di balik setiap biji kopi. Aku mencari petani-petani kopi lokal yang kesulitan pasar, membeli langsung dari mereka dengan harga layak, dan membagikan kisah mereka. Setiap kemasan kopi kubuat dengan sentuhan personal, seolah-olah nenek sendiri yang menyiapkannya. Awalnya sulit. Pembeli masih sedikit. Tapi, aku tidak menyerah. Aku aktif di media sosial, berbagi cerita, tips menyeduh, dan tentu saja, resep-resep warisan. Aku belajar dari setiap feedback, bahkan kritik sekalipun. Aku tidak lagi takut gagal, karena aku tahu, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Satu persatu, pembeli mulai berdatangan. Mereka menyukai kualitasnya, cerita di baliknya, dan sentuhan personal yang tak mereka temukan di tempat lain. Dari mulut ke mulut, warisan nenek mulai dikenal. Aku bahkan mulai mengadakan workshop kopi kecil-kecilan, berbagi ilmu dan passionku. 2 tahun kemudian, warisan nenek bukan hanya sekadar toko daring. Kami punya jaringan petani kopi mitra yang luas, tim kecil yang berdedikasi, dan ribuan pelanggan setia. Kami bahkan membuka sebuah rumah kopi kecil, bukan kedai besar, tapi tempat nyaman di mana orang bisa belajar dan menikmati kopi premium. Keberhasilan ini terasa berbeda. Ini bukan tentang uang semata, tapi tentang dampak, tentang membangun komunitas, tentang menghargai proses. Aku sering duduk di rumah kopi kecilku, menghirup aroma kopi yang memenuhi ruangan, dan tersenyum. Aku tahu, nenek pasti bangga. Kisahku ini, kawan, adalah bukti nyata bahwa kegagalan bukanlah tembok akhir, melainkan jembatan yang tak terlihat menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Kita semua akan menghadapi kegagalan, rasa sakit, dan keputusasaan. Itu adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan hidup. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita membiarkan diri tenggelam dalam penyesalan, ataukah kita bangkit, belajar dari luka, dan menemukan kekuatan baru di dalamnya? Ingatlah, setiap kegagalan membawa pelajaran berharga, setiap air mata adalah pupuk untuk pertumbuhan, dan setiap jatuh adalah kesempatan untuk berdiri lebih tegak. Jangan pernah takut untuk memulai lagi, bahkan dari titik terendah sekalipun. Percayalah pada diri kalian, pada proses, dan pada kekuatan adaptasi yang kalian miliki.
Keberhasilan yang paling manis seringkali lahir dari abu kegagalan yang paling pahit. Jadi, teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan jadilah legenda dalam kisah kalian sendiri. Semangat!